Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar terkait dengan manajemen konsol. Seperti kita ketahui, bagaimana cara mengakses sumber daya yang ada di AWS, itu ada 3 bagian. Jadi yang pertama adalah kita bisa menggunakan AWS manajemennya konsol. Jadi nanti basisnya adalah graphical interface seperti ini. Jadi sangat memanjakan dengan hanya klik kanan kiri gitu ya, kita bisa membuat resource yang ada di dalam cloud. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan command line interface atau CLI. Ya, dengan memberikan perintah-perintah ataupun script secara langsung, maka kita akan bisa membuat sistem tersebut menjadi lebih mudah. Dengan menggunakan script, kita tentu saja akan menghemat waktu gitu ya. Kita bisa membuat sebuah script dengan membangun ratusan virtual mesin dalam satu kali atau satu baris script, itu pun sangat memungkinkan. Selanjutnya yang ketiga adalah software development kit. Nah, ini nanti bisa juga bekerja sama dengan menggunakan program-program seperti Java, Python, ataupun yang lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan khusus untuk manajemen konsol home-nya. Berikut di layar adalah tampilan dari manajemen konsol milik AWS ya. Jadi di sini ada sebelah paling kiri ini kita sebut sebagai kategori. Kategori dari layanan AWS ini sebanyak 24 bagian ya. Jadi ada analytic, ada application integration, kemudian ada compute ya, kemudian ada IoT, ada storage, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat di compute, nah jadi setelah kategori, maka yang di sebelah kanan kita sebut sebagai service ya. Jadi ini merupakan layanan-layanan yang dimiliki AWS untuk kita bisa membangun sistem. Isi itu adalah semacam virtual mesin yang kita bisa bangun menggunakan cloud ya. Ini kalau kita pilih kategorinya, maka akan menawarkan layanan dari isi itu. Ada kalau untuk kategori ada sebanyak 24, sementara AWS mengklaim bahwa layanan atau service yang dimiliki oleh AWS itu sebanyak lebih dari 200 ya. Nah, ini merupakan tampilan dari EC2. Jadi di dalam EC2 atau virtual machine ini pun juga nanti akan banyak sekali template-template, ada instant type, ada instant, kemudian ada AMI ya, ada storage-nya, ada security group, kemudian ada load balancing, dan juga ada auto scaling. Nah, ini adalah bagaimana cara membuat sistem di AWS. Salah satu kelebihan ketika kita menggunakan basisnya cloud gitu ya, ada yang disebut dengan go global in minute. Jadi kita bisa membangun sistem dimanapun berada dalam hitungan menit. Posisinya itu letak pada manajemen konsol, letaknya ada di sini ya. Jadi kita bisa membangun sistem itu di negara manapun. Jadi defaultnya mungkin masih di North Virginia, Amerika. Tapi kalau seandainya kita ingin membangun yang ada di Jakarta, nah ini tinggal kita aktifkan saja. Nanti kita bisa membangun virtual mesin yang ada di sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi mau di Frankfurt dan lain sebagainya ini dapat dengan mudah. Jadi kenapa kita perlu membangun misalkan sistem yang ada di Jepang gitu ya, virtual, karena klien kita lebih banyak dengan orang Jepang, sehingga klien di Jepang itu akan mengurangi dari sisi latensi ya. Jadi sisi latensinya dikurangi karena servernya semakin dekat di tempat kita berada. Nah, untuk memahami nilai ini semuanya kita sebenarnya perlu mempelajari juga atau perlu membaca yang namanya AWS white paper ataupun guide-nya. Jadi di sini merupakan ada banyak sekali white paper dan sifatnya lebih update ya kalau seandainya di Amazon ini. Kita lihat saja, misalkan di sini adalah kita pilih untuk yang overview. Overview di
Amazon Web Service ya. Ini kita lihat sebenarnya bisa diunduh dalam bentuk PDF, tapi kalau kita lihat dalam bentuk HTML saja untuk kita bisa langsung baca. Nah, ini di update-nya di Agustus. Jadi dokumen ini akan selalu update ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, ini dia mengklaim bahwa services yang dimiliki oleh AWS ini lebih dari 200 layanan yang disediakan. Kemudian apa itu pengertian cloud computing, ini juga disediakan di sini. Kemudian kelebihan dari penggunaan dari cloud computing, ini yang tadi saya definisikan berkaitan dengan go global in minute ya. Jadi kita tinggal klik saja di region mana akan kita pilih. Kemudian ada tipe-tipe cloud computing berdasarkan deployment model, ada yang public cloud, ada private cloud, dan juga ada yang berbasis hybrid, dan lain sebagainya. Baik, pada video pembelajaran kali ini cukup. Terima kasih.